Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita lanjutkan pemandangan indah di daerah perbatasan Malaysia Thailand yang kini kita sudah memasuki wilayah Malaysia akan menuju ke Kuala Lumpur. Seperti biasa, nikmatilah keindahan ciptaan Allah ini, pemandangan yang begitu indah, yang begitu hijau, dinikmati saja. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali tips berikutnya. Kemarin tip pertama perencanaan sudah ya di video yang kemarin yang sebelum ini ya. Itu perencanaan sudah. Terus masalah yang kedua adalah pembukingan tiket juga sudah. Bahkan kita sudah sampai untuk setelah satu malam menginap ya, kita sudah paginya sudah siap-siap untuk menuju ke Thailand ya. Oh iya, untuk ke Thailand itu cukup menuju di Kuala Lumpur ya, UTC. UTC itu adalah stasiun bus gitu ya, antar negara, antara Malaysia dan Thailand. Nah, biasanya nanti kita akan dipandu oleh orang-orang yang ada di perusahaan bus tersebut untuk membeli tiketnya di mana dan nunggunya di mana seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini kan tahun 2014 ya. Waktu saya pergi dengan istri itu 2014. Tiketnya per orang tuh 50 ringgit ya. 50 ringgit. Mungkin sekarang sudah ada kenaikan ya. Ya dipersiapkan sajalah antara 55 sampai 60 ringgit gitu ya. Seperti itu. Mungkin kenaikannya 5 sampai 10% atau sampai 20%. Karena kan udah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun yang lalu. Oke, itu masalah tiket ya. Tiket bus ya dari Kuala Lumpur menuju Hatai Thailand ya. Oke. Dan perjalanan lebih kurang 12 jam dari Kuala Lumpur menuju ke Hatai, tempat pemberhentian bus antar negara di kota Hatai ya. Jadi 12 jam. Selanjutnya tips yang ketiga adalah mencari penginapan yang low budget, yang budgetnya rendah, yang murah, tapi juga aman dan juga nyaman. Di manakah itu? Jadi ketika kita telah dari bandara ke KLCC ya, dari situ kita menuju Chowkit, daerah Chowkit. Kita naik bus saja, naik bus ya, naik bus jurusan Chowkit, yang melewati Chowkit saja ya. Boleh tanya aja sama kondektur, ini lewat Chowkit nggak? Di atas bus tuh ada bacanya Chowkit gitu ya. Nah, kayak kita misalnya Pulau Gadung, mana Blok M gitu ya. Nah, di atas tuh ada bacanya Chowkit. Nah, kita tinggal masuk aja. Ya, kita tinggal naik saja, turun di Chowkit. Cuma memang harus hati-hati ketika kita mau naik bus. Itu sopir tidak akan memberitahu ini Chowkit tidak ya. Jadi kita harus banyak bertanya, karena pengalaman saya pernah terbawa sampai ke Sungai Gombak itu di Greenwood ya. Padahal saya ingin ke Taman Merdeka, tapi saya pikir saya udah bilang tadi dari awal waktu naik busnya, Pak turunkan saya, Pak Aceh turunkan saya di Taman Merdeka. Setelah gitu saya duduk kan tenang aja, saya pikir kayak di Indonesia nanti kalau udah Taman Merdeka, ya Taman Merdeka gitu. Ternyata tidak. Kalau tidak kita pencet bel, kita tidak tahu tempatnya, kita agak sulit. Jadi harus lebih sedikit agak rewel lah untuk bertanya. Kita mau turun di Chowkit dan kita tanya kiri kanan Chowkit itu sebelah mana gitu ya, atau stasiun mana yang saya harus berhenti, seperti itu ya ditanya. Oke. Jadi setelah kita sampai di Chowkit ya, itu di situ kita turun dan kita cari disebut rumah tumpangan ya, bahasa Malaysianya itu rumah tumpangan untuk sebutan hotel yang low budget ya. Hotel yang low budget itu rumah tumpangan. Waktu itu saya 2013 masih 15 ringgit ya. Terus tahun 2014 naik menjadi 20 sampai 25 ringgit sampai 30 ringgit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada kenaikan yang cukup signifikan untuk rumah tumpangan ini. Jadi kira-kira sekarang ya kira-kira 60-70 ringgit lah gitu kali ya. Mungkin masih ada 60-70 ringgit.
pokoknya di bawah 100 ringgit. Nah, itu masih ada untuk rumah tumpangan atau rumah penginapan atau hotel yang low budget. Daerah Chowk itu, dan itu banyak pilihannya. Jadi kalau di sini menurut kita dengan fasilitas seperti ini masih mahal, kita bisa beralih ke rumah tumpangan berikutnya ya. Dan karena ini masih serumpun, kita bisa menggunakan bahasa dengan leluasa ya. Bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia hampir ada kemiripannya. Jadi jangan khawatir karena kita masih di Malaysia. Oke. Kita lanjutkan lagi tuh tip yang ketiga, carilah rumah penginapan yang low budget di daerah Chowkit. Yang saya tahu memang di situ karena waktu pertama kali saya diantar oleh orang yang sudah 20 tahun berada di Kuala Lumpur, tempat yang paling murah dan paling aman adalah di Chowkit untuk orang yang baru pertama kali masuk ke Malaysia, Kuala Lumpur khususnya ya. Oke, itu tips yang ketiga ya. Sekarang kita akan masuk untuk tips yang keempat. Tips yang keempat ini sudah saya singgung ya sepintas memang di video-video yang lalu ya, tapi kita akan coba lebih detail lagi di sini ya. Jadi ketika waktu saat perencanaan kita sudah matang, berapa hari kita di Malaysia, berapa hari kita di Thailand ya, maka sejak kita telah membeli tiket dan kita tahu keberangkatan kita 2 bulan ke depan, maka usahakanlah kita mulai menukarkan uang rupiah kita dengan mata uang dua negara tersebut, yaitu ringgit dan baht ya. Untuk apa? Agar kita tidak menukarkan uang lagi di negara asing, di negara Malaysia atau di negara Thailand nanti. Tidak sulit memang, cuma seperti yang sudah saya katakan, kita akan terkena cash lagi yang kita tidak tahu jumlahnya berapa ya. Nah, lebih baik kita beli saja atau tukarkan saja uang rupiah kita ke dalam ringgit di Indonesia sebelum kita berangkat ke Malaysia. Begitu juga uang baht Thailand kita tukarkan juga di Indonesia. Jadi ketika kita berangkat dari wilayah Indonesia menuju ke Kuala Lumpur, kita sudah pegang ringgit ya. Jumlahnya tentu tergantung daripada kebutuhan kita ya, dan juga sudah untuk ke Thailand kita juga sudah pegang uang baht untuk kebutuhan kita di Thailand. Itu jadi tips yang keempat adalah menukarkan uang setelah tiket untuk pergi dan pulang pesawat sudah kita dapat, ya berarti kan sudah ada kepastian tuh. Nah, karena sudah ada kepastian, kita mulailah mencicil menukarkan uang rupiah kita dengan ringgit Malaysia dan juga dengan baht Thailand. Oke ya, itu tips yang keempat. Tips yang kelima, berdasarkan dari sudah 2 kali berturut-turut tahun 2013 dan 2014, saya berikan tip yang meringankan, apalagi jangan membawa pakaian terlalu banyak ya. Cukuplah celana 2 ya, terus baju 2 gitu ya, kaos 2 lah, itu cukup. Tidak usah banyak-banyak karena itu akan memberatkan bawaan kita di dalam tas kita. Kan kita kan perlu sebagai backpacker kan banyak jalan ya, atau banyak berpindah-pindah tempat untuk mengeksplor daerah yang kita kunjungi. Maka agar tidak berat dan menjadi ringan, usahakan jangan membawa pakaian terlalu banyak. Itu tips yang keempat. Mudah-mudahan tips seperti ini ada manfaatnya sebelum kita melaksanakan perjalanan jauh ke luar negeri. Dan sampai di sini dulu kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan tip-tip berikutnya agar kita bisa lebih nyaman lagi berada di negeri orang. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.